Hari ini kualitas udara Jakarta tercatat sebagai kota yang paling berpolusi nomor 3 di dunia berdasarkan data IQR. Indeks polusi di Jakarta mencapai poin 137 atau berkategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Menurut situs IQR.com, per pukul 15 waktu Indonesia Barat, polusi Jakarta terburuk ketiga dunia setelah Dubai, Uni Emirat Arab, dan Doha, Qatar. Pemerintah berusaha mengatasi masalah pencemaran udara termasuk menempuh jalur hukum. Tim penyidik penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup menindak pelaku polusi di Jakarta dan sekitarnya. 4 orang dijadikan tersangka terkait penyebab polusi di wilayah Jabodetabek. Tim Satgas Pengendalian Pencemaran Udara menjelaskan 4 tersangka diduga menyebabkan kerusakan lingkungan dan pencemaran udara di wilayah Tangerang, Banten. Keempatnya kini ditahan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Penetapan tersangka ini dilakukan dari hasil uji lab dan ditemukan adanya indikasi pidana terkait aktivitas perusahaan. Ada indikasi tindak pidana, maka akan kami laporkan. Setelah kami dapatkan data lab ya, maka kami baru bisa menyampaikan itu. Akan kami lakukan proses lebih lanjut. Ya, sekarang ini yang kami lakukan adalah kita menghentikan kegiatan ini. Ini baru satu kita hentikan untuk stockpile. Ya, satu lagi untuk kegiatan perusahaan ya, yang memang dia ya membuang limbah-limbah termasuk berkaitan dengan limbah batubaraannya, abunya di lokasi. Menurut kami ini harus kita hentikan, dia tidak boleh lagi dilakukan di sana. Karena kalau tidak kan juga berpotensi menyebabkan terbangnya abu-abu itu ke udara. Ini juga sama kan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menyebut meskipun sudah diberlakukan WFH, tapi belum cukup signifikan untuk memperbaiki kualitas udara khususnya di ibu kota. Pemprov DKI juga mendorong uji emisi dan kelayakan kendaraan bermotor, karena salah satu faktor yang memperburuk kualitas udara adalah aktivitas kendaraan yang tidak ramah lingkungan dan juga kegiatan pabrik di sekitar Jakarta. Bahwa dari parameter yang berkontribusi dalam menurunnya kualitas udara Jakarta itu ada 7 parameter. Untuk SO2-nya sumber utamanya dari industri 61,96. Kemudian kalau yang NOx, CO, PM10, PM2,5, kemudian black carbon itu memang mayoritas dari transportasi. Sebelumnya, Satgas Pencemaran Udara sudah menerjunkan 6 tim yang akan memeriksa 8 lokasi di Jabodetabek untuk memeriksa kondisi wilayah, khususnya wilayah yang terdapat pabrik atau perusahaan yang diduga menjadi salah satu penyebab buruknya kualitas udara saat ini. Ada 6 tim. Ya, kalau nggak salah kita akan pergi kepada 8 lokasi ya, di sekitar pertama adalah Jakarta, kemudian di Bogor, kemudian juga di Bekasi dan juga di Kerawang, perbatasan Bekasi dan Kerawang. Fokus kita lebih ke PLTU atau yang lain, Pak? Fokus kita adalah kita melihat kepada sumber-sumber emisi yang berpotensi menyebabkan permasalahan polusi udara di Jakarta ya. Pertama kami sampaikan kami melakukan pengecekan, pengawasan di lokasi-lokasi yang mempunyai PLTU. Buruknya kualitas udara di DKI Jakarta berdampak pada pasien penderita infeksi saluran pernafasan atau ISPA yang meningkat. Di RSUP Persahabatan Jakarta, kenaikan penderita ISPA mencapai 30% di periode Maret hingga Juli 2023. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin optimis polusi udara di Jakarta bisa dikendalikan. Menkes menegaskan pihaknya bergerak di sisi hilir yang berarti Kementerian Kesehatan hanya menangani akibat dari polusi udara. Hilir ya, bukan di hulu. Kita menangani akibatnya, bukan menangani sebabnya. Jadi posisi saya adalah mengencourage agar sektor-sektor di hulu, yaitu ada sektor energi, sektor transportasi, sektor lingkungan hidup, supaya bisa memperketat itu emisi partikel-partikel ini, sehingga kita yang di hilir itu tekanannya berkurang. Buruknya kualitas udara di Jakarta sebenarnya sudah menjadi isu perbincangan sejak 4 dekade silam. Sayangnya, bahasan terkait persoalan itu hanya terkesan timbul tenggelam tanpa penanganan yang serius dan berkelanjutan. Tim Liputan Kompas TV. Benarkah masalah polusi udara